Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia kenikmatannya kepada kita, di mana kita bisa bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul, ringkasan Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang imam mujaddid yang terkenal. Kita semuanya mengetahui para beliau. Nah, Khatifillah zanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mengetahui, mempelajari agama Islam. Mempelajari agama Islam merupakan sebuah kewajiban. Begitu juga mengamalkan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus kita datangkan. Kalau kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah yang dibawa Rasulullah SAW, kemudian mengamalkannya, maka kita akan masuk ke dalam surga dan terjauh dari api neraka. Hal ini terbukti jelas kewajiban kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh seorang Rasul. Sebagaimana Allah telah wajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita, Allah wajibkan mereka untuk mengikuti petunjuk yang dibawa para Rasul dan Nabi. Ketika mereka enggan menerima petunjuk yang dibawa Rasul, maka Allah pun menyiksa mereka, mengazab mereka di dunia dan di akhirat. Lihatlah kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad, dan yang lainnya. Sehingga betul-betul jelas kita ini harus mengikuti apa yang dibawa para Rasul, para Nabi. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti, mengamalkan ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para sebagian ulama salaf mengatakan kisah itu merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah-kisah Allah bisa menguatkan hati seseorang, meningkatkan keimanan seseorang. Dan kisah yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang Nabi Adam, maka penulis pun mengatakan, wa amma qissatu Adam wa Iblis fala ziyadata ala ma dzakarallahu fi kitabihi walakin qissatu dzurriyyatihi. Adapun kisah Nabi Adam dan Iblis, maka tidak perlu adanya penambahan terhadap kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Adam di 7 tempat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam, penciptaan beliau, kemudian yang berkisah tentang Nabi Adam di Al-Quran pada 7 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yang kedua dalam surat Al-A'raf, yang ketiga dalam surat Al-Hijr,
yang keempat dalam surat Al-Isra, yang kelima dalam surat Al-Kahfi, yang keenam dalam surat Taha, yang ketujuh dalam surat Sad. Allah berkisah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupan beliau singkat sekali. Di 7 surat yang Allah telah bicarakan Nabi Adam di dalamnya. Surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Taha, kemudian surat Sad. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan juga berkaitan tentang anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kisah anak cucu Nabi Adam. Ini kisah yang kita harus pahami. Yang penting ditulis adalah mengenai kisah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Syekh Muhammad beliau mengatakan, فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَهُم مِّن صُلْبِهِ أَمْثَالَ الذُّرِّ. Pada mulanya Allah mengeluarkan anak cucu Nabi Adam dari tulang sulbi seperti butiran-butiran debu. Nah, karena Nabi Adamlah satu-satunya yang Allah ciptakan dari tanah liat. Kemudian setelah itu Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian anak cucunya Allah ciptakan dari air mani yang ada di tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan anak cucu Nabi Adam bagaikan butiran-butiran debu. Berarti banyak nanti anak cucunya. Semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Apa ya ikhwah? Penulis katakan wa akhadha alaihimul uhud. Anak cucu Nabi Adam semuanya telah Allah ambil perjanjian. Jadi Allah SWT telah mengambil perjanjian pada semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini, dia sudah berjanji kepada Allah SWT untuk apa ikhwah? Alla yusyriku bi syai'an. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kalau kita sudah meyakini bahwasannya kakek kita adalah Nabi Adam alaihissalam, ayah kita Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, dan ingatlah, ya, dimanapun antum berada, antum ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mau di negeri Indonesia, di Amerika, Inggris, dan yang lainnya, selama antum persis seperti Nabi Adam, walaupun Nabi Adam 30 hasta tingginya, tapi antum adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Siapapun yang mengaku cucu anak Nabi Adam alaihissalam, maka sudah diambil perjanjian. Ingat itu. Mau hidup tahun ini, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, atau 1000, atau bahkan sebelum Masehi pun, itu semuanya sudah diambil perjanjiannya. Perjanjian apa? Untuk selalu mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam beribadah kepada Allah, maka anak cucunya seharusnya mengikuti ibadah Nabi Adam. Akan tetapi setan sudah berjanji untuk menyesatkan manusia. Sehingga muncullah setelah Nabi Adam, jarak berapa ratus tahun, agama-agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama yang menyesatkan jauh dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sampai 10 generasi setelahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian mereka yang melakukan perbuatan dosa seperti membunuh Qabil dan Habil. Kisahnya sangat masyhur.
dalam surah Al-Maidah. Tapi semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selama 10 generasi. Baru setelah itu terjadilah kesyirikan. Kesyirikan zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah hancurkan, lantahkan. Kemudian setan pun terus-menerus berjanji untuk menyesatkan manusia. Hingga akhirnya setan pun bisa ya, membuat agama-agama selain agama yang dibawa Nabi Adam alaihissalam. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hewan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang lainnya yang tidak ada bukti jelas sekali, ma anzalallahu bihi min sultan. Enggak ada. Ya. Dalil bahwasanya Allah itu membolehkan membuatkan sembahan-sesembahan. Ya. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, inilah perjanjian Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam alaihissalam dan juga anak cucunya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Allah Subhanahu wa taala yang maha benar perkataannya, yang maha hidup tidak mati, yang telah menciptakan kita seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala Rabbmu telah mengambil min bani Adam min zuhurihim, dari anak cucu Nabi Adam, min zuhurihim, dari ketika mereka masih di tulang sulbi. Ketika Rabb mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Rabb di sini maksudnya harus diibadahi, bukan hanya tauhid rububiyah saja. Karena orang kafir Quraisy mereka meyakini adanya tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Sebagaimana kebanyakan agama-agama juga masih meyakini adanya Allah, Sang Pencipta, Sang Kuasa. Tapi itu semuanya tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW memerangi orang kafir Quraisy dan orang-orang yang mereka hanya mentauhidkan rububiyah saja. Harus tauhid uluhiyah. Harus mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, benar. Syahidna, kami telah bersaksi. Lihat, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian pada diri kita dan kita pun mengiyakannya. Dan nanti bisa baca lanjutan ayat ini. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah agar kalian ini tidak lupa. Ketika hari kiamat ditanya, mengelak, kami lupa ya Allah. Setiap kita sebelum Allah ciptakan itu sudah dimintai perjanjian oleh Allah SWT dan kita pun mengikrarkannya. Kita pun mengiyakannya. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika kita mengikrarkan perjanjian kita, iya ya Allah. Kemudian kita keluar dari rahim ibu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti ini merupakan pengingkaran, pengkhianatan yang begitu besar. Au taqulu inna ma asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Fatuhlikuna bima fa'al mubtilu. Atau jangan sampai, kata Allah, kalian mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah anak cucu yang
datang belakangan. Nenek moyang kami lah yang menyesatkan, kemudian kami pun ikut menyesatkan, ya Allah. Tidak. Semuanya, setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini, Allah sudah mengambil perjanjian. Tahu dari mana kita mengetahui Allah sudah mengambil perjanjian? Kita harus mentauhidkan Allah dari lahirnya kita, fitrahnya kita. Seorang yang terlahir itu pasti beragama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang anak cucu Nabi Adam yang terlahir di muka bumi ini dari rahim ibunya illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dia terlahir dalam keadaan fitrah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab anak tadi menjadi beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, kamatun tajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Sebagaimana hewan ketika dilahirkan dari induknya tidak ada kecacatan sama sekali. Itu bukti yang sangat jelas sekali. Dan kita bisa mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jelas sekali ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum bahwasannya agama Islam adalah agama fitrah. Mengisyaratkan juga jelas juga kita ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum lahir, sebelum Allah ciptakan, bahkan untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tidak bisa mengelaknya. Lihatlah, semua yang ada di muka bumi ini tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh lebih besar daripada manusia. Mereka saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kok ada manusia yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sangat disayangkan sekali. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan wara'a fihimul anbiya misal as-saraj. Nabi Adam melihat di antara anak cucunya terdapat para nabi yang bersinar seperti lampu. Sebagai dalam sebagian riwayat sebutkan jumlah nabi 124.000 orang. Seorang rasul 315. Dari banyaknya nabi dan rasul ini, Nabi Adam mengibaratkan nabi dan rasul sebagai pelita untuk anak cucunya. Dan Nabi Adam pun memahami akan ada dari anak cucu beliau yang begitu banyak berbangsa-bangsa. Semuanya ini adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam pun melihat keturunannya yang Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Nah, dari nabi dan rasul ini, Nabi Adam melihat ada seorang yang cahayanya begitu mencolok, luar biasa.
Fasa'alahu anhu, maka Nabi Adam pun bertanya kepada Allah mengenai laki-laki tadi. Kemudian fa'alamahu annahu Dawud. Kemudian diberitahukanlah bahwasanya dia adalah Dawud. Dawud maksudnya adalah Nabi Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman yang datang sama sekali. Coba antum perhatikan di sini. Di sini Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Sulaiman. Nah, Sulaiman, Dawud, Yahud. Nabi Dawud ini nabi yang setelahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Dawud setelahnya Nabi Musa. Nabi Dawud setelahnya Nabi Harun. Nabi Adam pun melihat ada sosok seorang laki-laki yang cahayanya begitu luar biasa. Kemudian bertanya, siapa itu? Dawud. Kemudian Nabi Adam pun bertanya, kamu umruh, berapa umurnya? Qala sittuna sanah. Umur dia hanyalah 60 tahun. Umur dia hanyalah 60 tahun saja. Kemudian Nabi Adam pun mengatakan, wahabtu lahu min umri arba'ina sanah. Aku menghibahkan umurku, jatah umurku 40 tahun saya kasihkan ke dia. Akhirnya Nabi Dawud pun diberikan tambahan umur. Wa kana umru Adam alf sanah. Umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. Subhanallah. Sudah perawakannya tinggi, 30 hasta. Kemudian Nabi Adam pun berumur 1000 tahun. 1000 kurangi 40. Berapa? 960. 40-nya dikasihkan ke Nabi Dawud. Kemudian wara'a fihimul a'ma wal abras wal mubtali atau wal mubtada. Kemudian Nabi Adam pun melihat ada orang yang al-a'ma, buta. Jadi tadi Nabi Adam melihat Nabi Dawud, kemudian Nabi Adam melihat seorang yang buta, al-a'ma. Kemudian wal abras, seorang yang belang, kulitnya bermasalah. Wal mubtala, dan orang yang terkena musibah. Kemudian Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, ya Rabb, lima la sawaita bainahum, ya Allah, kenapa engkau tidak menyamakan kondisi mereka semuanya? Udah buta-buta semuanya, kemudian belang-belang semuanya. Jangan satu dikasih buta, satu dikasih kulitnya rusak, satunya kena musibah. Nah. Kemudian setelah itu Allah pun menjawab, inni uhibbu an ushkar. Aku ingin disyukuri nikmatku. Jadi Allah menginginkan semua yang Allah berikan ini harus disyukuri nikmatnya. Harus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Falamma madha min umri Adam 1000 sanah. Sudah selesai ini ya. Tatkala Nabi Adam alaihissalam berumur 960 tahun, dan nih 960 tahun. Atahu malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa bukan Israel. Itu hadisnya dhaif. Di Al-Quran Allah sebutkan malakul maut, pencabut nyawa, sudah selesai. Namanya malaikat pencabut nyawa. Gak ada nama khusus tentang nama malaikat tadi, bukan Israel. Udah umur 96 tahun. Kemudian Nabi Adam pun mengatakan, innahu baqiya min umri arba'una sanah. Ya Allah, tersisa umurku 40 tahun saja.
tersisa 40 tahun. Sekarang umurku 960 ya Allah, tersisa 40 tahun. Kok tiba-tiba malaikat datang kepadaku dan ingin mencabut nyawaku? Gimana ini? Bingungan. Kemudian Allah pun mengatakan, innaka wahabtaha libnika Dawud. Hai Adam, kamu lupa. Kamu telah memberikan 40 tahun sisa umurmu untuk putramu, cucumu, cicitmu, anakmu yang bernama Dawud. Nabi Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman. Fanasiya Adam, fanasiya dzurriyyatuh. Maka Nabi Adam pun lupa, dulu pernah memberikan sesuatu, kemudian Nabi Adam pun lupa. Akhirnya apa? Fanasiya dzurriyyatuh. Maka anak cucunya pun lupa. Wajahada Adam, dan Nabi Adam pun mengingkari. Malaikat datang mengingkari. Oh, belum waktunya ya Allah. Maka apa yang terjadi? Fajahada dzurriyyatuhu. Maka anak cucunya pun apa? Mengingkarinya juga. Sifat Nabi Adam menurun kepada anak cucunya. Nabi Adam lupa, anak cucunya lupa. Nabi Adam mengingkari, maka anak cucunya pun mengingkari. Sehingga patut kita ingat perjanjian Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa, ikhwah? Untuk selalu mentauhidkan Allah dan tidak boleh bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran manusia ini keturunan Nabi Adam, maka mereka pun lupa. Ya nggak masalah kalau lupa, diingatkan bisa kembali mentauhidkan Allah. Yang parah adalah kalau dia ini menuruni sifat keingkarannya Nabi Adam alaihissalam di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Adam tidak mengingkari tauhid. Ingat tadi, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Itu perjanjian, jangan sampai lupa. Dan ini perlunya apa, ikhwah? Saling mengingatkan. Kita mengingatkan, satu muslim dengan muslim yang lainnya mengingatkan perjanjian yang telah Allah buat. Allah meminta kita untuk mentauhidkannya. Tidak boleh menyekutukannya. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan, falamma mata Adam, tatkala Nabi Adam meninggal dunia, udah meninggal nih. Baqiya auladuhu ba'dahu 10 qurun ala dini abihim. Maka 10 generasi setelah Nabi Adam, anak cucunya, mereka semuanya betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beragama Islam. Dinul Islam, agama Islam. Agama Islam ini ada 2 penyebutan. Penyebutan agama Islam secara umum dan secara khusus. Secara umum adalah semua agama para nabi adalah agama Islam. Semua agama para nabi adalah agama Islam. Lihatlah Nabi Ibrahim mengatakan wasammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamakan kalian itu muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengisyaratkan agama selain Nabi Muhammad itu agama Islam juga. Tapi secara apa? Garis besar. Adapun tata caranya berbeda, ibadahnya, sholatnya. Mereka sholat seperti Nabi Musa menceritakan bahwasanya kaumnya sholat. Kemudian Nabi Musa berjihad. Tapi tata caranya berbeda.
mereka juga berpuasa, tapi tata cara yang berbeda dengan tata cara Nabi Muhammad SAW. Mereka agama Islam. Ya, penyebutan agama Islam secara umum. Kemudian kedua, penyebutan agama Islam secara khusus. Disebut agama Islam adalah agama yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mengikuti agama para nabi. Al-anbiya'u ikhwatun ni'alla dinuhum wahid. Ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Al-anbiya'u ikhwatun ni'allat. Para nabi itu saudara sebapak. Bapak mereka pertama adalah Nabi Adam. Kemudian bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Ibunya mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi harus menisbatkan kepada agama Islam. 10 generasi setelah Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, semuanya apa ikhwah? Beragama Islam. Tidak berbuat kufur. Sampai sudah akhirnya ketetapan Allah berlaku, 10 generasi semuanya sudah habis. Akhirnya apa? Tsumma kafaru ba'da dzalik. Kemudian mereka pun kufur. Mengkufuri Allah, tidak mau mentauhidkan Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bertahan 10 generasi. Hal ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dalam athar beliau. Antara Nabi Adam dan Nuh, 10 generasi semuanya di atas Islam, agama tauhid. Kemudian penulis pun menyebutkan wasababu kufrihim, sebab kekufuran mereka setelah 10 generasi meninggal itu, penyebabnya apa ikhwah? Penulis mengatakan al-ghuluwu fi hubbis salihin. Berlebih-lebihan di dalam mencintai orang saleh. Sebab kekufuran pertama kali di muka bumi ini adalah terlalu berlebihan di dalam mencintai orang-orang saleh. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah isyaratkan, Allah sudah sebutkan dalam surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan kaumnya Nabi Nuh atau pembesar mereka mengatakan, la tazarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Satu sama lain, bukannya menyuruh mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan, malah jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan kalian, kata mereka. Ditambah lagi, wala tazarunna waddan. Khusus lagi nih, jangan meninggalkan sesembahan selain kalian, terkhusus nih, jangan tinggalkan siapa? Satu, patung Wad atau orang Wad, orang soleh. Kemudian kedua, Suwa, patung Suwa. 3, Yaghuth. 4, Ya'uq. 5, Nasr. Jadi sesembahan kaumnya Nabi Nuh itu banyak. Tetapi dari sesembahan yang banyak ini, ada beberapa patung yang 5. Patung 5 ini, pertama Wad, yang kedua Suwa, yang ketiga Yaghuth, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Lihat 5 patung.
Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dzalika anna haula'il khamsah qaumun salihun. Patung yang 5 tadi atau 5 orang tadi, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, mereka adalah orang-orang saleh. Betul-betul mengikuti agama Nabi Adam, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah SWT. 5 orang saleh. Bahkan kata Syekh rahimahullah, kanu ya'murunahum wa yanhaunahum. 5 orang saleh, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini, mereka ini tidak hanya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, bahkan mereka juga mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang-orang untuk tidak menyekutukan Allah SWT. Famatu fi syahrin, kemudian mereka pun meninggal dalam 1 bulan yang sama. 1 bulan langsung Allah cabut nyawa mereka semuanya. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, 5 orang meninggal langsung. Sehingga apa yang terjadi, ikhwah, fa khafa ashabuhum min naqsid dini ba'dahum. Orang-orang yang datang setelahnya atau murid-murid mereka, masyarakat 5 orang tadi, mereka takut kalau seandainya kekuatan ibadah mereka kepada Allah menurun. Semangat mereka mentauhidkan Allah menurun. Terus mereka pun mencari solusi, tapi solusi yang tidak tepat. Andai kaumnya 5 orang soleh tadi ini belum diutus ya, Nabi Nuh belum diutus. Andai 5 orang tadi, dia bercermin dengan orang-orang sebelum mereka, generasi setelah Nabi Adam, kan ada 10 generasi itu, ada anak cucunya. Kalau mereka mau meniru generasi sebelumnya, maka mereka tidak akan dibinasakan Allah dengan banjir nanti. Tapi mereka salah jalan. Mereka tujuannya baik tapi salah jalan. Tujuannya apa, ikhwah? Tujuannya agar agama tetap berjalan, tauhid Allah tetap. Tidak menyekutukan Allah SWT. Tapi mereka pun salah jalannya. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi salah jalannya. Mau ke Jakarta kok malah ke Bali? Ya nggak bisa. Harus meniti jalannya yang benar. Dan faedah terbesar, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita tidak akan pernah bisa sukses, berhasil, menang, meraih kesuksesan kecuali mengikuti jalan orang yang telah sukses sebelumnya. 10 generasi mereka sukses, Allah berkahi mereka. Tapi ini kaumnya 5 orang ini, dia tidak mau bercermin kepada kejadian sebelumnya, nenek moyang mereka yang mentauhidkan Allah. Akhirnya mereka pun membuat perkara baru, istilah kita dengan bid'ah. Kaumnya 5 orang soleh, mereka membuat perkara baru dengan cara apa, ikhwah? Fasawwaru surata kulli rajulin fi majlisihi. Mereka pun membuat patung. Surah di sini patung. Kalau zaman dahulu sudah bisa melukis, ya mungkin lukisan juga. Tapi pahat sudah ada. Mereka membuat patung. Berapa jumlah patungnya? Sesuai dengan orang tadi. Orang tadi 5, ya sudah 5. Wad 1, Suwa' 2, Ya'uq 3, Wad dan wala Suwa' wala Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang patung. 5 patung. Kemudian mereka pun meletakkan di majelis-majelis mereka.
Di zaman dahulu sudah ada tempat beribadah khusus. Karena mereka juga bekerja, mereka mencari makan, minum, dan yang lainnya, hidup di duniawi itu. Mereka juga memiliki tempat khusus, pertemuan, beribadah kepada Allah biar fokus. Akhirnya mereka pun meletakkan patung yang 5 tadi di setiap majelis mereka. Tujuannya apa, ikhwah? Tujuannya baik loh. Li ajli tazkirati bi aqwalihim wa a'malihim idza ra'aw suwarahum. Agar kaumnya ini betul-betul bisa mendapatkan pengajaran, mengingat selalu nasihat-nasihat 5 orang soleh tadi, agar mereka lebih giat lagi dalam beribadah, bersemangat. Subhanallah, lihatlah. Mereka membuat cara yang tidak diberikan oleh 10 generasi sebelumnya. Tujuannya baik, ya. Kalau kita perhatikan baik kan, tapi caranya salah. Dan memang terbukti untuk pertama kali lam ya'buduhum. Kaumnya 5 orang soleh tadi tidak menyembah mereka. Tapi 5 orang soleh tadi setiap kali melihat patung 5 orang tadi, mereka semangat berzikir kepada Allah, mentauhidkan Allah. Selalu mengingat petuah dan nasihat-nasihatnya. Lihat, ghulu, mencintai terlalu berlebihan. Dan ini bahayanya, ikhwah. Itu harus mengetahui sebab pertama kalinya terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Sampai Allah murka, kemudian Allah menurunkan air bah. Laut Allah tumpahkan ke daratan, danau-danau juga. Hujan diturunkan. Kemudian mata air Allah bukakan. Terus. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum fa'azzamuhum ashadda min ta'zimi min qablihim. Thumma hadza qarrar akhar. Sudah orang yang membuat patung-patung tadi meninggal dunia, atau generasi murid-murid dari 5 orang soleh ini meninggal dunia. Awal mula mereka tetap memberitahu, kami membuat patung ini. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti zamanun illa wa ya'ti ba'dahu illa ya'ti syarrun ba'dahu. Setiap generasi pasti akan ada generasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Generasi yang lebih buruk pada sebelumnya. Sehingga kalau sudah dijamin generasi kita ini adalah generasi yang buruk, walaupun kita memiliki kemajuan dalam teknologi, tapi generasi yang buruk. Kalau nggak mau buruk, ya sudah ngikutin orang-orang yang telah sukses di zaman dahulu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka semua meninggal dunia. Orang yang membuat patung, murid-muridnya 5 orang soleh tadi, meninggal dunia. Kemudian datanglah generasi setelahnya, anak cucunya. Dan ini merupakan kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Lihat, cuma dari Nabi Adam dan Hawa, kemudian anak cucu. Subhanallah. Datanglah generasi setelahnya. Mereka pun mengagungkan patung tadi melebihi orang-orang sebelumnya, melebihi nenek moyang mereka. Tetapi belum juga menyembahnya, belum sujud. Belum menyembah. Setiap kali mau datang ke tempat peribadatan, dibersihkan, dan itu. Sampai akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, generasi itu pun juga meninggal dunia. Terus Allah gantikan generasi sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala zaman wa mata ahlul ilm. Kemudian berlalulah waktu yang begitu lama sekali, rentan waktu yang sangat lama sekali, panjang. Dan meninggallah para ulama.
Tadi di bawah 5 orang soleh mereka masih memiliki murid orang soleh, murid ulama. Terus ulama, setiap generasi pasti ada ulama. Ingat ya ini ikhwah, belum ada nabi atau rasul setelah Nabi Adam. Menurut pendapat yang rajih, Nabi Adam itu nabi pertama, nabi kedua Nabi Nuh. Dan ini Nabi Nuh belum diutus. Rasul pertama Nabi Nuh, Nabi Adam bukan rasul. Nabi Adam nabi biasa. Yang Allah berikan keutamaan tentunya. Nabi Nuh seorang rasul pertama kan yang Allah utus di muka bumi ini. Belum lahir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kan sudah berjanji ya ikhwah. Allah akan menurunkan apa petunjuknya. Sebagaimana telah kita isyaratkan pada petunjuk sebelumnya, Allah berfirman dalam 2 tempat, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan dalam surat Thaha, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu abqa." Itu jelas sekali. Sehingga Allah sudah berjanji menurunkan apa? Hidayah petunjuknya. Allah pun membangkitkan para ulama yang setelah datang Nabi Nuh meninggal, ada anak cucu orang soleh. Di antaranya tadi 5 orang soleh, Waddan, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang tadi dia orang soleh, ulamanya begitu ya. Nah sampai akhirnya anak cucu, dan patung pun tentunya lebih lama daripada manusia. Hidupnya patung ini nggak akan hancur kecuali lama sekali ya kan ya. Makanya ketika antum lihat ada peninggalan orang-orang terdahulu, bangunan-bangunan yang mungkin itu udah usia ratusan tahun. Jadi umur bangunan, umur patung itu lebih lama daripada umur manusia. Kalau manusia 500 tahun, maka patung atau bangunannya lebih lama lagi. Sampai betul-betul apa ikhwah meninggalnya ulama, enggak ada sama sekali kecuali anak cucu yang mereka hanya beribadah dengan patung tadi. Cuma dengan patung, enggak ada ulama sama sekali. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya ulama. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma. Waman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga kalau ada ulama di negeri kita harus ikuti. Ulama Rabbani tentunya, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan memahami pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat sudah jamin masuk surga. Jika ada ulama, kita harus betul-betul mengikutinya. Jangan menyelisihinya. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Dan hilangnya ilmu, Allah mencabut ilmu dengan mencabutnya nyawa para ulama. Ketika malaikat meninggal dunia, maka ilmu akan berkurang. Sehingga ilmu itu hakikat ilmu tidak berada di buku-buku atau di kitab-kitab. Ilmu itu ada dalam diri para ulama. Bali ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Meninggalnya ulama akan mengurangi ilmu yang ada di muka bumi ini. Padahal ulama inilah yang membawa ilmu. Ulama inilah yang membawa petunjuk Allah. Kan tadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, bukan? Allah sudah berjanji akan memberikan petunjuk kepada anak cucu Nabi Adam agar bisa kembali ke surga.
Nah, petunjuk Allah ini dibawa oleh para ulama. Ulama meninggal dunia. Sampai tidak ada lagi tersisa seorang ulama pun di zaman itu, alqasyaitanu fi qulubil juhal. Maka setan pun membisiki dalam hati orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kaum yang tidak memiliki ilmu agama, jauh dari tauhid. Akhirnya setan pun membisiki dalam hati mereka, inna ulaika salihin, anna ulaika salihin, ma sawwaru suwara masyayikhihim illa liyastashfi'u bihim ilallah fa'abaduhum. Ketahuilah bahwasannya mereka adalah orang-orang saleh. Wad, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang saleh. Dan kaumnya pun tidaklah memahat patung, kecuali mereka ini hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara-perantara tadi. Lihat ikhwah, persis kan kalau antum perhatikan kondisi umat Islam zaman sekarang ini, tahun 2021, persis sekali seperti zamannya Nabi Nuh. Persis. Dibisiki oleh setan, mereka adalah orang-orang soleh. Jadikanlah orang soleh tadi syafaat perantara yang akan menghantarkan doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun menyadari bahwasannya mereka juga melakukan perbuatan dosa. Mereka bermaksud kepada Allah. Sedangkan 5 orang soleh tadi, patungnya ini, mereka betul-betul orang yang soleh sekali. Sehingga mereka pun berpikir, kalau kita yang hina dina ini, pastinya membutuhkan perantara untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya apa ikhwah? Fa'abaduhum. Mereka pun generasi-generasi tadi ya, yang sudah tidak ada ulama sama sekali, mereka pun mengibadahi mereka. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak menutup kemungkinan di generasi tadi ada ahli ibadah. Dan ahli ibadah jika tidak ada ilmu, atau orang yang ahli ibadah tapi dia bukan ulama, maka sama saja. Karena dia tidak memiliki ilmu. Sehingga pentingnya ilmu agama. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ingat, kaum Nabi Nuh ini, mereka ini beribadah kepada Allah loh ikhwah. Mereka tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ingat, kaumnya Nabi Nuh tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi caranya tidak seperti orang-orang zaman dahulu, nenek moyangnya. Yang mana nenek moyangnya Nabi Adam dan 10 generasi setelahnya itu betul-betul beribadah kepada Allah tanpa perantara. Datanglah generasi tadi, dia beribadah kepada Allah tetapi menggunakan perantara. Dan beribadah kepada Allah dengan menggunakan perantara, ini perbuatan terlarang. Hal ini Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga Allah pun mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam.
Sama juga hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar. Kata mereka ketika diseru sama Nabi SAW, Abu Jahal ditanya, kemudian yang lainnya, pembesar-pembesar Quraisy ditanya oleh Nabi SAW, mereka pun menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Muhammad, kami ini masih menyembah Allah. Tetapi kami menyembah patung-patung ini, ada sekitar 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Belum lagi yang lainnya, 360 patung, kata Abu Jahal dan teman-temannya, kami ini tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga beribadah kepada Allah loh. Gitu. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, secara sekilas mereka benar, sekilas loh ya. Sehingga jangan heran kalau ada orang di akhir zaman dia betul-betul apa? Memberikan uzur kepada Abu Jahal. Ya karena memang ibarat kata tujuan mereka baik loh. Abu Jahal itu menyembah Allah. Siapa bilang Abu Jahal tidak menyembah Allah? Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dan yang lainnya, mereka semuanya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun juga meyakini tauhid rububiyah, Allah menciptakan dan memberikan rezeki dan yang lainnya. Di samping itu mereka semuanya telah berbuat kesyirikan. Dengan cara apa? Berdoa kepada orang-orang soleh, patung-patung tadi. Sekalipun mereka beranggapan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat lagi. Mereka beribadah, menyembah. Syubhatnya apa ikhwah? Syubhatnya sama. Mereka ini mengira bahwasannya diri mereka itu betul-betul hina dan dina. Hina. Hina dina. Sehingga membutuhkan perantara untuk membawa doa-doa mereka, permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antum bisa bayangin bukan, kalau ada di zaman sekarang ini orang yang ngaku muslim dan dia menjadikan wali-wali sebagai perantara, alasannya dia pernah berbuat dosa ini dan itu, maka gimana kalau Nabi Nuh masih hidup atau Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya? Pasti akan mendakwahi dan menasehati. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, antum bisa baca itu dalam surat Nuh, bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam mengembalikan umatnya kepada jalan sebenarnya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh, mentauhidkan Allah. Tidak perlu menjadikan perantara-perantara tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bisa menjurus pada kesyirikan. Bahkan itu pun kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam Allah utus. Sehingga Nabi Nuh ini datang setelah 5 orang soleh tadi ya. Nabi Nuh berdakwah siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Berapa lama ikhwah? Alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Lihat Nabi Nuh berdakwah
selama 950 tahun. Mengembalikan umatnya kepada tauhid. Sampai akhirnya Nabi Nuh pun juga kewalahan. Antum bisa bayangin ikhwah, kesyirikan kalau sudah terjadi di masyarakat itu akan sulit memadamkannya. Sehingga ketika di masyarakat kita masih terjaga tauhid kita kepada Allah SWT harus dijaga betul-betul. Jangan sampai kesyirikan ini muncul lagi. Tuh lihat, 10 generasi tauhid. Kemudian dapat kesyirikan. Akhirnya Nabi Nuh kewalahan berdakwah selama 950 tahun. Ayo, tauhid, pagi siang malam. Akhirnya tidak. Dan Nabi Nuh pun angkat tangan. Akhirnya Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, perahu. Kisah singkatnya seperti itu. Kemudian Allah pun murka lantaran umat yang sudah didakwahi selama 950 tahun tadi tidak mau kembali kepada jalan yang benar, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka. Dan Allah pun memberkahi Nabi Nuh dan orang-orang yang hidup bersama Nabi Nuh. Dan dikatakan setelah Nabi Nuh, setelah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya, tidak ada yang memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh disebut Abul Basharits Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Orang-orang yang menaiki kapal, mereka tidak ini sama Nabi, tidak memiliki keturunan. Dan hewan-hewan pun mereka Allah perintahkan untuk menaikkan hewan-hewan yang ada di muka bumi kala itu ke perahunya Nabi Nuh. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum tidak menutup kemungkinan akan ada banyak hewan yang tidak kita ketahui karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan mereka pun berlabuh hingga akhirnya banjir yang kala itu seluruh dunia pun surut, dan Nabi Nuh dan penduduk kapal tadi ya betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus wantasyaru fil ardi umaman wa baqau fil alal Islam muddatan la nadri ma qadruha. Sampai betul-betul mereka pun memakmurkan bumi Allah, mentauhidkan Allah kembali. Nah, anak cucu Nabi Nuh sampai akhirnya mereka pun tidak ada yang mengetahuinya kapan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setelah itu terjadi lagi kesyirikan. Lihat. Bukti kerja kerasnya setan, ya ikhwah. Terjadinya kesyirikan setelahnya. Sampai Allah pun mengutus para nabi dan rasul. Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi yang lainnya. Nah, sampai sini ya ikhwah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.